Nah, oke, assalamualaikum semuanya. Hari ini adalah hari pembahasan untuk grafika komputer ya. Untuk pembahasan satu ya. Oke, next ini masih pembahasan sekitar pengantar ya. Pokok bahasan ini karena tidak terlalu penting, menurut saya ini tidak terlalu penting ya, hanya sekilas. Hanya review dari pembahasan ini ya, bukan review, pengantar dari pembahasan ini. Jadi pembahasan ini akan saya skip saja ya, karena tidak ada hubungannya dengan pemrograman grafika komputer. Oke, next ini bahasannya ya. Oke, definisi komputer grafik. Nah, ini definisi komputer grafik. Komputer grafik adalah cabang dari ilmu computing. Ya memang sih, ya bagian grafik lain ya, bagian basis data juga lain, bagian pengolahan data juga lain ya, distribusi data itu juga lain. Lah grafik ini merupakan cabang dari bagian dari ilmu computing, yaitu komputer grafik, di mana pemrogramannya itu hanya berpaku pada kita membuat benda ya, kita membuat ruang ya, atau kita membuat bidang ya. Kalau paling program sederhananya itu kita membuat titik. Nah, ya. Jadi kalau saya simpulkan di sini ya, program sederhana dari grafika komputer ini adalah yang pertama, kita membuat titik terlebih dahulu ya. Bagaimana kita buat titik? Pokoknya titik dulu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita buat programnya ya di komputer. Nanti titik itu akan dihubungkan ke titik yang lain menjadi satu garis ya. Garis dihubungkan menjadi satu bidang. Ya, dimana gini. Yang pertama itu titik ya, kita buat titik. Lalu kita buat dua titik ya, Lalu titik satu dengan titik yang kedua digabung jadi satu. Ya, itu namanya garis. Gitu ya. Lah nanti kita bisa meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu membuat bidang gitu ya. Apa itu bidang? Bidang itu gabungan dari beberapa titik. Ya, gabungan dari beberapa titik. Minimal 3 titik yang saling terhubung menjadi satu. Artinya minimal ada 3 garis gitu ya. Garis A, garis B, garis C saling terhubung menjadi satu. Yaitu itu akan berubah menjadi bidang gitu ya. Minimal 3 ya. 3 garis ya. Saya ulang ya, 3 garis itu akan berubah menjadi satu bidang. Lah, setelah kita bisa membuat bidang ya, kita bisa membuat bidang segitiga, kita bisa membuat bidang segi empat, kita bisa membuat bidang trapesium ya. Setelah itu kita bisa membuat bidang jajaran genjang dan lain sebagainya. Pokoknya kita buat bidang terlebih dahulu ya, sesuai dengan koordinat masing-masing gitu ya. Setelah kita bisa membuat bidang ya, materi dasarnya ini adalah kita naik ke tahap berikutnya nanti ya, yaitu kita bisa membuat bukan bisa ya, kita akan belajar membuat bangun ya. Kita akan membuat bangun 3 dimensi, di mana nanti koordinatnya itu bukan x y lagi ya nanti ya, tapi x y z. Kita akan menggunakan koordinat 3 dimensi, x y dan z ya, di mana bangun itu kan 3 kan, panjang, luas dan lebar ya. Bidang bidang kan 2 dimensi ya. Ruang itu seperti apa? Ya, ruang itu seperti kita membuat kubus ya, kita membuat balok, kita membuat silinder ya, dan lain sebagainya, kerucut dan lain sebagainya. Itu ruang yang sederhana gitu ya. Nanti kita akan, jika kita sudah bisa menguasainya lagi, kita akan membuat bidang atau garis ya, atau ruang itu membuat bergerak. Nah ya, minimal berputar dulu ya, membuat bidang menjadi berputar dulu itu ya. Setelah berputar 360 derajat gitu ya,
Nah, kita membuat bidang itu bergerak dari koordinat berapa ya, dari koordinat berapa sampai ke koordinat berapa. Nanti intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya dari pembahasan grafika komputer itu yaitu tadi ya, kesimpulannya ya. Yang pertama, kita membuat titik terlebih dahulu, lalu membuat bidang, lalu membuat ruang. Lalu kita membuat bidang, ruang, titik itu berjalan, berputar, berpindah dan lain sebagainya. Sehingga terlihat seperti gambar animasi yang sangat sederhana ya, animasi yang sangat burik. Kalau orang gaul itu mengatakan burik ya. Kalau orang Madura itu burik itu pantat gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini karena banyak sekali pengantar ya. Jadi ini tidak akan saya bahas semua, cukup saya skip saja ya. Karena tidak ada hubungannya dengan pemrograman. Oke, ini gambar dari yang dihasilkan software hardware. Nah, ini gambar yang dihasilkan dari software ya atau hardware yang dibutuhkan. Jawaban aplikasi objek tersebut adalah gambar seorang artis dari matahari. Software Maya digunakan untuk modeling dan rendering, tapi Maya dibangun dari OpenGL, hardware PC dan graphic card untuk modeling. Oke, lewati saja ya. Nah, sekarang masuk ke OpenGL ya. Nah, di sini kita berkenalan dengan OpenGL. OpenGL itu adalah Open Graphic Library. Ingat lo ya, OpenGL itu singkatan dari Open Graphic Library. Ya, di mana ini saya baca ya, karena ini saya panjang sekali, cukup saya baca saja. Adalah spesifikasi standar yang mendefinisikan sebuah lintas bahasa, lintas platform API untuk mengembangkan aplikasi yang menghasilkan grafis komputer 2 dimensi maupun 3 dimensi antarmuka yang terdiri dari lebih dari 250 panggilan fungsi yang berbeda yang dapat digunakan untuk menggambar 3 dimensi yang adegan-adegan kompleks dari bentuk-bentuk primitif sederhana. OpenGL dikembangkan oleh Silicon Graphic ya Incorporation ya, perusahaan ini ya, SGI ya, pada tahun 92 dan secara luas digunakan secara CAD. Oke, dan lain-lain sebagainya ya. Silakan kalau mau dibaca. Jadi intinya gini. Grafika komputer itu atau istilah lainnya komputer grafik itu ya, itu booming di tahun 90-an ya. Booming di tahun 90-an. Gitu. Sedangkan sebelum tahun 90-an itu masih belum digunakan untuk keperluan halayak banyak. Gitu ya. Film masih dalam dunia perfilman masih belum menggunakan grafik 3 dimensi sebelum tahun 90-an. Lah, begitu menginjak ke tahun era 90-an, ya artinya saya bilang 90-an di sini maksudnya sudah masuk ke era 1990-an gitu ya. Lah, grafika komputer ini baru membooming ya, baru digunakan dalam hal-hal yang banyak. Digunakan dalam dunia perfilman, digunakan dalam game. Pertama kali game itu menggunakan grafik pada tahun 1994 kalau nggak salah ya 1994. Game pertama kali menggunakan grafik 3 dimensi ya, yaitu XYZ ya, menggunakan komputer grafik intinya itu pada tahun 1994. Baru dikembangkan masuk ke generasi berikutnya itu tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu lebih dikembangkan lagi, mengembangkan basicnya yang yang berada di pemrograman awal di tahun generasi sebelumnya, yaitu generasi 90-an. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini kita lewati aja area aplikasi komputer grafik, penampilan informasi, desain, simulasi animasi, user interface. Ini tidak penting ya. Ini saya skip saja ini. Sistem grafis tidak penting ya, tidak ada hubungannya dengan pemrograman ya. Jenis gambar. Nah, ini ada pembahasan ya. Ini jenis gambar. Jenis gambar yang aduh, maaf ya, saya batuk ya. Pembahasan yang pertama adalah raster ya. Nah, jenis gambar ini pengenalan jenis-jenis gambar. Ada raster. Raster itu adalah perbedaan warna ya, yang menggambarkan gambar dari
perbedaan warna piksel, ya, perbedaan gambar pada warna piksel, di mana perbedaan pada gambar warna piksel itu nanti digunakan untuk apa namanya itu, untuk merepresentasikan gambar seutuhnya jika gambar itu di zoom out gitu ya, gini ya. Coba kalian lihat di sini, coba ini saya saya slideshow ya. Ini mau tak saya, coba kalian lihat di sini ya. Lah, di sini piksel yang ini ya, yang saya tunjuk dengan kursor ini, coba kalian lihat di sini ya. Kursor di sini berwarna abu-abu ya, berwarna abu-abu. Sedangkan piksel yang ada di atasnya ya, ini merupakan warna abu-abu tua, ya, abu-abu gelap ya. Ini mungkin mungkin yang gambar piksel yang ini yang saya tandai ini ya. Ini mungkin berwarna abu-abu tapi agak berwarna gelap ya. Mungkin saya masih bisa mengatakan itu warna abu-abu. Lah, itu adalah perbedaan warna ini untuk merepresentasikan jika di gambar ini di zoom in ya, dan pikselnya sampai tidak kelihatan, itu kan nanti kan gambar ini kan membentuk gambar motion ya, smile gitu ya, gambar smile seperti ini. Ketika di zoom in ya, maka gambarnya ya pikselnya kelihatan ya, pecah kayak gini. Lah, gambar antara piksel yang berdekatan ya, ini merupakan kan garis ya, ini kan bentuknya kan garis. Nah, ya kan ya. Ini kan merupakan bentuk dari, kalau di sini itu merupakan ada garisnya gitu ya. Garis itu tidak selalu berwarna satu ya. Bisa berwarna untuk garis, untuk piksel yang berdekatan dengan gambar garis itu bisa agak berdekatan gitu ya. Seperti ini gambar abu-abu. Ini gambar abu-abu tua. Nah, gitu. Ya, jadi seperti itu ya maksudnya. Itu adalah raster ya. Oke, next berikutnya ini gambar raster. Seperti ini juga ya. Ini mata kucing ya di sini ya. Ini kan warnanya hitam ya, tapi kalau di zoom ya, lebih sedikit agak ke kanan sedikit. Ini gambarnya hitam ke putih-putihan ya. Hitam ke putih-putihan, terus semakin ke kanan hitam ke putih-putihan sampai berwarna putih seutuhnya gitu. Lah, itu contoh raster ya. Jadi paham ya, saya rasa kalian sudah paham ya. Oke, ini akan langsung saya lanjut ya. Ini juga sama fungsinya. Kita langsung lanjut. Jenis gambar yang kedua adalah vektor. Oke, kita bahas vektor di sini. Oke, ini saya baca aja ya vektor ya. Vektor penggunaan bentuk-bentuk geometris primitif. Contohnya titik, poin, garis, lurus, line. Jadi vektor itu kalau saya umpamakan ya, jangan lihat gambar ini ya, jangan lihat gambar ini. Perhatikan pembahasan saya. Vektor itu ya minimal dua titik yang saling dihubung. Itu bisa dikatakan satu vektor. Penggabungan banyak vektor itu akan menjadi akan menjadi bidang. Gabungan dari banyak-banyak bidang akan menjadi ruang. Pokoknya vektor tuh seperti itu, gitu ya. Oke, next contoh vektor. Lah, ini gabungan dari banyak-banyak ruang ya. Ya, ruang itu kan bermacam-macam. Ya, kalau sampai kalau ini gambar grafis ya, bukan lukisan ya. Ini gambar grafis. Ini coba kalian bayangkan ya, ini sudah berapa ruang yang digunakan ya, yang digabung maksudnya. Berapa ruang yang digabung menjadi satu. Jadi gambar mobil seperti ini gabungan dari banyak-banyak ruang gitu ya. Ruang digabung menjadi satu, digabung, dijoin maksudnya ya, agar menjadi satu, sehingga membentuk gambar sebuah mobil seperti ini. Ya. Membentuk gambar mobil seperti ini ya. Oke, next contoh vektor. Nah, ini burik sekali ya. Ini adalah gabungan dari banyak-banyak ruang. Coba kalian perhatikan di sini ya. Untuk kakinya saja ini gabungan dari berapa ya? Kalau saya asumsikan ya, ini satu ruang ini digabung dengan ruang ini ya, satu ruang. Dua sudah ya. Oh enggak, kakinya ini agak penyok. Oh enggak. Oh ya, agak penyok ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Jadi gitu ya. Jadi silinder, tapi silindernya tidak berbentuk silinder
pas gitu ya, silinder tapi agak bengkok gitu ya. Lah digabung ya, di join gitu gambarnya gitu ya. Lah digabung dengan silinder yang di atasnya, digabung dengan silinder ini, di join gitu. Nah, sehingga lalu ruangnya tidak hanya itu ya, ini gambar hidung di join lagi, jadi seperti itu ya, sehingga terlihatlah gambar serigala seperti ini ya, gambar serigala prototype. Nah, seperti ini masih sederhana loh ya, ini gambarnya, ini grafiknya ini masih jelek ini. Kalau grafiknya yang lebih bagus itu sudah make berapa bidang itu ya, bidang itu digabung menjadi satu gitu, sehingga membentuk sebuah objek ya. Ini objeknya adalah serigala gitu ya. Nah ini juga ya, ini gabungan dari banyak bidang. Oke, contoh vektor. Ini kalau sampai grafiknya keren kayak gini ya, ini bidangnya berapa ya, sampai halus kayak gini ya, grafiknya ini bidangnya ini berapa ini, dan bagaimana buatnya. Kalau benar ini bukan lukisan ya, ini adalah komputer grafis ya, grafis lah. Kalau dilihat dari sininya kan sudah grafis ini gabungan dari banyak bidang ini gitu ya. Jadi membuat bidang itu membuat objek yang sama persis, yang grafiknya halus ya, kesimpulannya itu ya dibuat dari banyak bidang gitu. Harus buat apalagi seperti ini ya. Ini mobil mirip, bentuknya seperti kartun gitu ya, seperti film kartun. Ini pasti ini membuatnya ini susah ya, bukan susah, lama pembuatannya, lama saja gitu ya. Oke, contoh vektor kita abaikan. Aduh ya Allah. Lah sekarang masuk ke bagian ini ya, komputer grafik. Ini adalah komputer grafik generasi pertama ya, dari tahun 50-an sampai tahun 60-an. Oke, karena ini peralatannya softwarenya sangat kuno sekali ya. Software dan hardwarenya sangat kuno sekali. Bahkan di zaman saya itu masih belum kenal ini. Saya masih belum kenal dengan peralatan ini. Jadi saya skip saja ya. Coba lihat ya, kesulitan pada proses refresh CRT ya. Oke. Komputer lambat dan mahal. Ya iyalah ya, zaman dulu namanya kan komputer zaman dulu itu kan makan banyak space. Ya RAM-nya berapa? RAM-nya jelek ya. Lah masuk ke generasi kedua ya, komputer grafik generasi kedua, yaitu tahun 60-an sampai tahun 70-an ya. Ini juga masih tahap pengembangan, masih tidak digunakan, masih banyak belum digunakan dalam hal banyak ya. Boomingnya itu tahun 90-an ya. Boomingnya itu baru digunakan dalam hal banyak itu tahun 90-an ya. Ini kita abaikan ya, kita skip loop apa ini, display prosesor kita abaikan ini. Generasi ketiga. Nah, ini komputer grafik generasi ketiga. Ini juga masih belum banyak dipakai untuk hal-hal yang banyak ya. Oke, kita abaikan reset grafik, kita abaikan ini, kita abaikan generasi keempat. Nah, tahun 80-an sampai tahun 90-an. Ini juga masih dalam, tapi hasil yang diberikan lebih bagus ya, dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Ya maklum lah ya, tiap generasi itu kan beda-beda ya. Kualitasnya memperbarui ya, memperindah ya, membuat kualitasnya lebih bagus lagi gitu. Tapi ini juga masih belum digunakan dalam hal-hal yang banyak. Nah, ini kita abaikan ini. Baru masuk ke tahun 90-an sampai tahun 2000 ya. OpenGL API diperkenalkan ya. Ini baru digunakan dalam perfilman, digunakan komputer grafik ya. Dalam game ya, game yang menggunakan grafik pertama kali itu apa? Kalau setahu saya itu PS1 ya, PS1 PlayStation itu ya, produknya Sony itu PlayStation. Nah itu PS1 digunakan, itu game-gamenya itu banyak, begitu pertama kali dirilis dalam jangka global gitu ya, itu langsung membooming gitu ya, langsung itu banyak yang meroket gitu, penjualannya tuh meroket ya, karena
game-gamenya tuh sudah banyak yang grafik 3 dimensi, sudah menggunakan grafik gitu ya. Tahun 96 membumingnya tuh tahun 96. Tapi kalau PS1-nya itu baru diluncurkan tahun 94. Ya. Baru diperkenalkan OpenGL atau API ya. Suksesnya movie yang dibuat seluruhnya oleh komputer. Komputer sudah berbasis grafik, yaitu movie yang berjudul Toy Story. Itu sudah menggunakan grafik 3 dimensi ya. Sudah menggunakan grafik, kemampuan hardware baru, texture mapping, blending, accumulation ya, stand buffer. Oke, kita abaikan. Lah, sekarang masuk generasi tahun 2000 sampai sekarang. Nah, ini tahun 2000 sampai sekarang. Nah, ini ya sudah di pengembangan ya. Generasi terbaru ini pengembangan dari generasi yang 90-an itu tadi ya. Oke, abaikan saja. Kita API ya, application programming interface. Ya, application programming interface itu namanya API ya. Jadi pemrograman jadi bahasa pemrograman ya, pemrograman atau bahasa pemrograman interface-nya, komunikasinya dengan si pengguna, dengan si programmer. Aplikasinya itu namanya adalah application programming interface. Wes, kita abaikan ya ini ya. Rangkuman 2 jenis gambar yang umum yang dijumpai yaitu raster dan vektor. Komputer grafik memiliki sejarah panjang sejak munculnya komputer. Oke. Soal gak penting ya. Terus next, pemrograman OpenGL dasar. Oke, untuk pembahasan berikutnya masuk ke bagian pemrograman OpenGL dasar. Lah, nanti silakan diinstal ya softwarenya. Softwarenya itu adalah silakan diinstal Blocknote ya. Harus kalian install Blocknote ya. Maaf, bukan astaga, kok Blocknote sih? CodeBlock ya, CodeBlock. Silakan diinstal CodeBlock ya. Untuk ya tujuannya software itu diinstal agar nanti bisa belajar ya. Kalau masih belum install CodeBlock ya, hanya mendengar dari materi saja, tidak mencoba gitu ya. Ya kapan kalian bisa jadi programmer gitu ya. Jadi CodeBlocks ya, silakan diinstal CodeBlock. CodeBlock diinstal untuk nanti kita belajar dari dasar dulu nanti ya. Kita belajar dari dasar dulu ya dengan software CodeBlock ya. Oke, referensi kita sudah abaikan. Ya, sudah habis ya. Ya. Langsung saja saya akhiri ya pembahasan pertama ini ya. Silakan nanti ya, jangan lupa sambil lalu diinstal CodeBlocks-nya. Cara nginstal CodeBlocks bagaimana? Gampang ya. Cara nginstalnya gampang. Caranya kalian cari referensinya, buka YouTube, ketik keywordnya seperti ini. Cara install CodeBlocks. Udah, cari yang berbahasa Indonesia. Gitu ya, gampang ya. Nanti jika ada linknya kalian download gitu ya. Oke, langsung saja saya akhiri ya pembahasan untuk hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.